Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ismail Al-Askholi dalam acara tadabbur kita terhadap surat-surat yang dibaca di sholat tarawih. Dan kita sudah sampai di pembahasan surat Al-Humazah. Di surat Al-Humazah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Dalam surat ini yang perlu hadir di benak kita sekali lagi setelah kita mengetahui terjemahan dari setiap kata di surat ini, kita perlu menghadirkan sebuah rasa ketika kita mendengar imam membaca ayat-ayat suci Al-Quran di surat ini. Itu kita membayangkan narullahil muqadah, api Allah yang begitu membara, yang begitu bercahaya, yang begitu menyala-nyala, begitu hidup. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api tersebut menyala di lentera hati kita, menyala di sanubari kita. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Artinya api Allah ini kalau sudah menyala di dalam hati kita, maka insya Allah hati kita akan ada di antara dua rasa. Rasa yang pertama adalah rasa begitu takut, cemas akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan rasa yang kedua itu begitu penuh harap, sebagaimana nyala dari semangat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sebuah api yang bisa membakar semangat kita, yang bisa membakar tujuan hidup kita, yang bisa membakar cara kita memandang dunia dengan lebih baik lagi, dengan lebih penuh semangat lagi, dan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bukan itu yang harus hadir ke hati kita. Itu hanya intermezzo. Yang perlu kita hadirkan ketika imam membaca wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah, itu adalah perasaan bahwasanya Allah sedang berbicara kepada orang-orang yang di dunia mereka selalu melakukan humazah, lumazah, jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Melakukan 5 hal. Yang pertama humazah, kedua lumazah, ketiga jama'a malan, keempat addadah, kelima yahsabu anna malahu akhladah. 4 hal pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan ciri-ciri kriteria orang-orang yang melakukan 4 hal ini adalah keburukan-keburukan, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang seharusnya kita tidak melakukan, tapi semua manusia saya yakin pasti melakukan 4 hal ini kecuali orang-orang yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti humazah, semua orang pasti mencela, semua orang pasti mencaci, semua orang pasti pernah ngerasani, semua orang pasti mengadu domba, semua orang pasti pernah gosip, semua orang pasti melakukan rasan-rasan dan seterusnya. Semua orang pasti jamaah, malan, pasti mengumpulkan uang. Semua orang pasti adada, pernah ngitung uang. Meskipun saat belanja, meskipun setelah belanja, meskipun kapanpun pernah ngitung uang. Tapi tidak semua orang yahsabu anna malahu akhladah. Tidak semua orang yakin bahwasanya harta yang mereka miliki, cacian yang mereka miliki, itu punya athar yang kuat terhadap penentuan kehidupan mereka. Tidak semua orang yakin bahwasanya apa yang mereka kumpulkan, dunia yang mereka cari, itu menjadikan penyebab mereka bisa abadi hidup di dunia ini. Itu hanya orang-orang yang
tersesat logikanya, orang-orang yang jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika sampai di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil hutamah. Orang-orang yang tidak tercerahkan di dunia ini, yang punya logika seperti itu, menganggap bahwa uangnya yang membuat dia abadi, caciannya yang membuat dia gagah, kemudian rasan-rasanannya yang bisa mengendalikan dunia seakan-akan, orang-orang yang tidak tercerahkan seperti itu, layum badanna fil hutamah, akan dibuang ke al-hutamah. Apa hutamah itu? Narullahil muqadah, cahaya dari Allah, api milik Allah yang begitu menyala-nyala sehingga orang itu perlu diterangkan. Orang itu perlu dicerahkan. Tapi di mana pencerahannya? Pencerahannya di narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Pencerahan yang akan terjadi bagi orang-orang yang seperti itu, artinya orang kafir, adalah pencerahan yang terjadi di neraka sehingga mereka tidak akan keluar lagi. Sedangkan pencerahan untuk orang yang tidak kafir itu selama mereka masih di dunia, mereka mendapatkan nur dari Allah, bukan nar, tapi nur, cahaya yang melembutkan hati, cahaya yang menyejukkan jiwa. Setiap mereka melakukan jama' amalan, setiap mereka melakukan menghitung-hitung harta, mereka tidak meyakini bahwa itulah yang berasar kepada mereka, bahwa itulah yang bermanfaat buat mereka, bahwa itulah yang membuat kehidupan mereka abadi, tidak akan mati, tidak akan pernah terputus, kaya 7 turunan dan seterusnya. Nah, sehingga pencerahan-pencerahan seperti ini, setiap mereka melakukan humazah, setiap mereka melakukan lumazah, insya Allah tidak akan menyebabkan mereka mendapatkan wailun dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita membaca wail di dalam Al-Qur'an, entah itu wailun likulli humazatil lumazah, entah itu wailul lil mutaffifin, maka benak yang harus muncul dalam diri kita, atau pikiran yang harus muncul dalam benak kita adalah wailun di sini yang ngomong adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan anak kecil. Kalau anak kecil yang ngomong celaka kamu ya, itu lucu, imut-imut. Tapi kalau di sini Allah yang ngomong celaka kamu. Jangankan Allah, bos saja bilang celaka kamu, maka pasti pikiran kita, wah gak dapat gaji nih bulan ini. Atau kiai yang ngomong celaka kamu jadi santri, wah gak dapat barokah. Ini kiai, ini gus, atau ini ustadz, atau ini bos dan seterusnya. Atau ini guru yang ada di kelas dan seterusnya, celaka, wah berdiri ini pulang, wah ini telat pulang habis ini. Tapi yang ngomong ini bukan kiai, bukan bos, bukan gus, bukan ustadz, dan bukan guru. Yang ngomong adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ukuran celaka bagi Allah Subhanahu wa taala yang sebagai pembicara dalam hal ini, itu celakanya adalah celaka yang luar biasa, celaka yang urusannya akhirat, celaka yang urusannya abadi selamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, berkat keimanan kita tidak termasuk orang-orang yang dicelakakan itu, meski kita pernah melakukan humazah, pernah melakukan lumazah, pernah melakukan jama' amalan, pernah melakukan addadah, tapi kita tidak pernah menganggap bahwa itu bermanfaat untuk kita. Andai pun kita melakukan itu, melakukan dosa apapun dalam kehidupan kita, kita tetap punya kesempatan untuk melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkat dari istighfar itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan membuat kita bisa menikmati fasilitas Allah kelak di hari akhirat. Nah, ini kiranya yang perlu hadir saat kita membaca surat Al-Humazah. Perasaan seperti itulah yang perlu kita hadirkan dalam diri kita setiap kita mendengarkan imam membaca surat Al-Humazah, atau kita yang menjadi imam membaca surat Al-Humazah seperti itu. Semoga bermanfaat dan bisa memahamkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.